Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Alhamdulillah kita masuk di pertemuan pertama kita. Ya, sebelumnya itu adalah pertemuan muqaddimah pembukaan, maka ini di hari ini insyaallah taala kita masuk di pertemuan pertama dalam pembahasan kitab Nasihatil Nisa, nasihat untuk para muslimah yang dikarang oleh bintuh Syekh Mukbil Ummu Abdillah Al-Wadi'iyah hafizahullah taala. Kata beliau dalam kitab ini, ya, halaman 12, ya, al-hathu 'alal ikhlas wal muhafadzah 'alal waqt. Dorongan untuk senantiasa mengikhlaskan ibadah kepada Allah dan berupaya untuk menjaga waktu. Subhanallah. Ya. Ini merupakan poin yang penting, perkara yang penting untuk kita perhatikan, yaitu permasalahan keikhlasan di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula untuk menjaga waktu yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Kata Ummu Abdillah Al-Wadi'iyah hafizahullah, qala al-Imam Bukhari rahimahullah, berkata Imam Bukhari alaihi rahmatullah, haddatsana Abdullah ibni Maslamah qala akhbarana Malik an Yahya ibn Sa'id an Muhammad ibn Ibrahim an Alqamah ibn Waqqas an Umar. Hadis ini disebutkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya setelah beliau membawakan perawi-perawi hadisnya sampailah kepada sahabat yang mulia Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-a'malu binniyah, segala amalan itu bergantung dari niatnya. Wa likulli imri'in ma nawa, dan setiap orang akan diberikan balasan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Subhanallah. Ini pelajaran penting, al-jaza min jinsil amal, bahwa seseorang itu akan diberikan balasan sesuai dengan amalannya. Seseorang akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan apa yang dia niatkan. Ya. Kalaupun kita bisa menutupi niatan jelek kita di hadapan manusia, kita bisa sembunyikan niatan jelek kita di hadapan manusia, tapi ibu-ibu sekalian, kaum muslimah sekalian, para ummahat sekalian, harus kita yakini bahwa kita tidak akan mampu untuk menyembunyikan niatan yang jelek tersebut di hadapan Allah Subhanahu wa taala kelak pada hari kiamat. Semua apa-apa yang kita pendam, yang kita simpan di dalam hati kita ini, suatu saat akan dibongkar dan disingkap oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Walikulli imri'in ma nawa, dan setiap orang itu akan diberikan ganjaran balasan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Kalau dia niatkan kebaikan, maka kebaikan pula yang akan dia dapatkan. Sebaliknya, jika dia niatkan kejelekan, maka itu pula lah yang akan dia peroleh. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Faman kanat hijratuhu ilallah wa rasulih, fa hijratuhu ilallahi wa rasulih." Maka barang siapa yang hijrahnya dia itu karena Allah dan Rasulnya, maka sungguh hijrahnya tersebut, ya, adalah untuk Allah dan Rasulnya, akan mendapatkan ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa man kanat hijratuhu lid dunya yusibuha aw imra'atin yatazawwajuha
fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Adapun orang yang dia itu berhijrah karena untuk meraih dunia, untuk menghasilkan dunia, ataukah karena berhijrah itu karena untuk menikahi wanita yang dia inginkan. Subhanallah. Maka kata Nabi, hijrahnya tersebut sesuai dengan apa yang dia niatkan. Ya, dia niatkan untuk meraih dunia, ya dapat dunia. Dia hijrah karena ingin mendapatkan wanita, ya dia dapatkan wanita tersebut, tapi tidak akan mendapatkan balasan, ganjaran, kebaikan, pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini Ibu sekalian, para ulama di dalam mengarang kitab-kitabnya itu kebanyakan membawakan hadis ini sebagai hadis yang pertama di kitab-kitab mereka. Bahkan sekalipun dalam permasalahan fikih itu hadis ini, hadis Umar ini tentang niat itu yang paling pertama disebutkan oleh para ulama. Kenapa dijelaskan oleh para ulama? Sengaja para ulama menyebutkan hadis ini yang paling pertama dalam kitab-kitab mereka agar kemudian kita semuanya diingatkan untuk meluruskan dan mengikhlaskan ibadahnya kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya subhanallah. Ya. Makanya perkara niat itu ibu-ibu sekalian perkara yang sangat penting. Terkadang sebuah amalan yang kecil di mata kita, di mata orang lain, tetapi karena niatnya kita yang tulus, maka menjadi besar dia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian sebaliknya, terkadang ada amalan yang besar menurut penilaian kita, menurut penilaian orang lain, akan tetapi menjadi kecil di sisi Allah, bahkan tidak bernilai apa-apa di sisi Allah. Kenapa? Karena niat yang salah, karena niat yang rusak, ya. Maka niat itu perkara yang sulit dan berat, ya, bagi setiap muslim dan muslimah. Bahkan Sufyan Ats-Tsauri alaihi rahmatullah, seorang imam yang besar, beliau pernah melontarkan sebuah ucapan, ma'alastu syai'an asyadda alayya min niyati. Tidak ada perkara yang paling berat, yang paling sulit untuk aku obati, aku terapi, kecuali permasalahan niatku ini. Karena berubah-ubah. Terkadang hari ini, saat ini kita ikhlas, berapa saat kemudian kita bisa riya, kita bisa sum'ah, ingin dilihat, ingin mendapatkan pujian. Naudzubillah. Jadi terus kita bermujahadah, memerangi hawa nafsu kita, tundukkan hawa nafsu kita, teruskan semuanya karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Ummu Abdillah Al-Wadi'iyah, wa inni usi nafsi wa iyyakunna bitaqwallah azza wa jalla fis sir wal alan. Maka aku wasiatkan untuk diriku dan kepada kalian wahai para muslimah, hendaknya senantiasa bertakwa kepada Allah dalam keadaan sepi dan ramai. Subhanallah, ini perkara yang penting untuk para muslimah sekalian ketahui, untuk kita semuanya, untuk menjaga ketakwaan kita di kala sepi dan ramai. Jangan menampakkan kesolehan, jangan menampakkan ketakwaan ketika berada di khalayak ramai, dilihat oleh orang. Kemudian ya ketika nggak ada orang yang melihat kita, kita pun berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah. Jadi ya salah satu bukti ketakwaan dan keikhlasan seseorang yaitu apabila keadaannya sama di kala sepi maupun di kala ramai. Ya masih terus dia berkeyakinan Allah Subhanahu wa taala Maha melihat pergerakannya. Wa an naj'alal amala khalisan liwajhillahil karim. Kemudian Ummu Abdillah Al-Wadi'iyah juga menasihatkan, kata beliau, dan semoga Allah, ya, hendaknya kita semuanya, beliau menasihatkan kita, menjadikan amalan kita tulus, ikhlas karena wajah Allah Subhanahu wa taala.
wa alla na'mal ay amalin riya'an aw mufakharatan wa an nastalzima bidinina fa innana mas'ulatun ya amam Allah azza wa jalla. Demikian pula beliau menitipkan wasiat untuk para muslimah agar ya tidak melakukan amalan-amalan kebaikan apa saja bentuknya karena riya, ingin dilihat oleh orang lain. Wa mufakharatan, untuk berbangga-bangga, jangan sehebat apapun kita, bagaimanapun amalan yang pernah kita lakukan, itu semuanya belum ada apa-apanya ya dibandingkan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita. Kita itu masih banyak kekurangannya dalam beramal. Jadi ngapain kita banggakan amalannya kita yang sangat-sangat sedikit tersebut. Wa anastalsima bidinina, dan hendaknya seluruh kaum muslimah tersebut senantiasa istiqomah di atas agamanya. Ya. Kenapa? Karena kata beliau kita semuanya akan ditanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu ibu-ibu sekalian bisa ibu lihat dalam surat As-Saffat ayat 24. Kata Allah Subhanahu wa taala, waqifuhum innahum mas'ulun. Ya, cegah mereka, tahan dulu mereka di tempat pemberhentian. Innahum mas'ulun. Sesungguhnya mereka semuanya akan ditanya. Ya, akan diminta pertanggungjawaban dari apa-apa yang telah dibebankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita semuanya. Ya, mungkin sampai sini dulu ibu-ibu sekalian. Ya, pengajian Al-Huda Sister 1, 2, dan 3. Demikian pula ibu-ibu yang tergabung dalam pengajian Al-Kautsar dimanapun berada. Semoga yang singkat ini bisa memberikan kebaikan untuk kita semuanya. Wa akhirud da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.